Bayi untuk Sang CEO episode 4. Mereka sampai di sebuah rumah besar dan tampak sangat mewah. Turun dari mobil, mereka disambut oleh pelayan yang segera mempersilahkan mereka masuk. Melissa sempat ternganga, mengagumi bagaimana mewahnya bangunan rumah Dr. Angeline, dan hal itu sempat membuat Satria tersenyum sinis. "Aku tahu bahwa di duniamu tidak ada yang seperti ini," ejeknya. Sungguh, tega sekali Satria berucap seperti itu. Melissa tahu diri bahwa dunianya dengan dunia Satria memang berbeda. Jangankan rumah semewah ini, bahkan lingkungan mereka saja jauh berbeda. Harusnya Satria tak perlu mengejeknya seperti itu. Melissa akhirnya memilih diam dan tak menanggapi apa yang dikatakan Satria. Pertama, karena dia tak ingin bertengkar. Kedua, karena dia cukup tahu diri di mana posisinya. Akhirnya mereka memasuki rumah tersebut. Dr. Angeline tampak menyambut mereka dengan sangat ramah. Lalu, keduanya juga dipersilahkan untuk langsung menuju ke meja makan. Di area meja makan, rupanya sudah disediakan banyak sekali hidangan makan malam. Di sana sudah ada suami Dr. Angeline dan seorang pria lain yang usianya lebih muda dari Satria. Itu adalah putra dari Dr. Angeline. Ayo, kita langsung makan malam saja," ajak Dr. Angeline. Melissa duduk di sebelah Satria. Sebenarnya, dia merasa kebingungan harus berbuat apa. Dia hampir tak pernah melihat makanan sebanyak itu dan semewah itu. Beberapa hidangan bahkan membuat Melissa bingung mana yang harus dia ambil dan makan. "Hei, kupikir kita belum berkenalan." Pria muda yang duduk di hadapan Melissa akhirnya membuka suaranya. "Aku Raymond, panggil saja Ray, sepupunya Satria." Melissa tersenyum lembut. "Melissa," ucapnya memperkenalkan diri. "Mau kurekomendasikan masakan yang enak?" tanya Raymond pada Melissa yang terlihat kebingungan memilih menu makanan di hadapannya. "Ya, itu bagus." Melissa merasa senang jika ada yang merekomendasikan salah satu masakan di hadapannya. Karena jujur saja, Melissa tidak tahu harus makan apa. Ini, Raymond tampak mengambilkan sebuah makanan yang tampak dihias dengan begitu cantik. Ini terbuat dari ikan. Dia dipotong dengan sangat cantik, kemudian direbus dan dibumbui dengan bumbu unik. Kupikir ini akan cocok dengan lidah orang Indonesia. Melissa mencoba memotong sedikit ikan tersebut, kemudian menyuapkannya pada mulutnya, mengunyahnya, merasakannya. Akhirnya Melissa tersenyum dan mengangguk setuju. "Ini enak." "Ya, kan aku sudah bilang," Raymond berkata antusias. "Coba ini juga. Ini dari tepung gandum dan kedelai, lebih mirip dengan tempe, tapi lebih unik rasanya." Lanjut Raymond sembari mengambilkan masakan lainnya. Melissa lagi-lagi mengikuti perintah Raymond, dan dia kembali menyukai masakan pilihan Raymond tersebut. Keduanya tampak lebih cepat akrab hanya karena makanan-makanan di hadapan mereka. Sampai-sampai mereka tidak sadar bahwa kini tatapan mata Dr. Angeline dan Satria tidak lepas dari mengamati keduanya. "Rupanya kalian bisa cepat kenal ya." Dr. Angeline membuka suaranya
seolah-olah ingin mengalihkan pandangan Raymond dan juga Melissa. Iya, dia manis soalnya. Dengan spontan Raymond berkomentar, membuat Melissa membeku seketika, kemudian mengangkat wajahnya menatap ke arah Raymond. Sedangkan pria itu kemudian tersenyum padanya, lalu dengan spontan mengerlingkan matanya. "Ray, kamu tuh bisa saja." Dokter Angeline jelas tahu bahwa Raymond hanya main-main saja. Namun, di antara mereka semua tidak ada yang memperhatikan ekspresi Satria. Satria tampak tak suka dengan kedekatan Raymond dengan Melissa. Bagaimanapun juga, Satria sudah memberi cap buruk pada Melissa. Jadi, dia tidak suka ketika ada anggota keluarganya yang menilai baik tentang diri Melissa. "Mel, Ray ini memang tinggal di Jakarta loh. Dia cuma sesekali pulang ke sini," ucap Dokter Angeline. Melissa mengangguk mendengar penjelasan itu. Pantas saja bahwa Raymond tampak fasih berbahasa Indonesia. "Kamu kerja di Adiraja Group ya? Kalau tahu kamu kerja di sana, mungkin saat itu aku terima tawaran Om Bayu buat kerja di sana juga," ucap Raymond kemudian. "Kalaupun kamu terima tawaran Papa, kamu gak akan bisa deketin dia," ucap Satria dengan tenang dan santai, bahkan tanpa mengalihkan pandangannya dari makanan di hadapannya. Melissa membeku seketika. Dia hanya takut ketika tiba-tiba Satria melemparkan hinaannya di hadapan banyak orang. Tak menutup kemungkinan bahwa Satria akan melakukan hal itu, karena tadi siang saja, di hadapan Dokter Angeline, Satria menyebut Melissa sebagai peliharaan ayahnya. "Kenapa memangnya?" tanya Raymond kemudian. "Karena Melissa mau dijodohin dengan Satria oleh Om Bayu," Dokter Angeline menjawab cepat pertanyaan Raymond, hingga membuat Melissa menatap ke arah Dokter Angeline. Dokter Angeline tersenyum dan mengangguk. Namun ketika Melissa menatap ke arah Satria, pria itu tampak sedikit menyunggingkan senyuman miringnya, seolah-olah pria itu sedang mengejek diri Melissa. "Jadi, kalian akan menikah?" tanya Raymond kemudian. Namun pertanyaan Raymond itu dibiarkan saja membentang karena tak ada yang menjawabnya. Melissa hanya menunduk. Tak mungkin dia menjawab pertanyaan itu tanpa persetujuan dari Satria. Hanya Satrialah yang bisa menjawabnya. "Malam ini pasti kamu senang karena memiliki calon mangsa baru." Satria membuka suaranya ketika mereka sudah sampai di dalam kamar hotel Melissa. Melissa menatap Satria penuh tanya. "Apa maksud kamu?" "Ray, kamu senang bukan ketika dia menunjukkan ketertarikannya denganmu?" sindir Satria. "Kenapa kamu selalu berpikir bahwa aku suka menggoda pria kaya?" "Karena kamu butuh uang, karena kamu butuh bertahan hidup, dan mungkin untuk menghidupi gaya hidup kamu." Satria memang sangat kurang ajar karena sudah mengucapkan dan menilai Melissa dengan sangat buruk. Gaya hidup seperti apa? Melissa sungguh bingung dengan maksud Satria. Gaya hidup seperti apa yang dimaksud Satria? Melissa bahkan tak memiliki baju mahal, tas, atau sepatu branded. Dan Melissa hanya naik busway ketika berangkat ke kantor. Dia tak memiliki kendaraan pribadi. Jadi, gaya hidup seperti apa yang dimaksud Satria? Masih dengan menatap tajam mata Melissa, Satria mendekat ke arah Melissa.
Melisa mencoba untuk bersikap tenang dan tak terintimidasi. Diraihnya rambut Melisa sembari berkata, "Entah, mungkin untuk merawat rambutmu agar terasa lembut dan wangi," ucap Satria sembari menghirup aroma rambut Melisa. Diusapnya pipi Melisa menggunakan jemarinya. "Mungkin juga untuk merawat pipimu agar terasa halus." Jemari Satria lalu turun pada bibir Melisa. "Atau untuk mengubah bentuk bibirmu agar terlihat menggoda." Kali ini mata Satria sudah turun pada dada Melisa dan menatapnya dengan tatapan melecehkan. "Atau untuk memperbesar payudaramu mungkin." Sungguh, Melisa tidak menyangka bahwa dia akan berakhir dilecehkan seperti ini dengan seorang pria bernama Satria Adiraja. Pria yang seharusnya menjadi pria yang dia hormati, nyatanya pria ini tak pantas dihormati. "Aku tak melakukan apapun dengan tubuhku, dan aku tidak perlu melakukannya." Satria tersenyum mengejek. "Oh ya? Kamu pikir aku percaya bahwa semua ini asli? Hahaha, bahkan aku meyakini bahwa kamu mungkin sudah merekonstruksi organ intim tubuh kamu." Baiklah, kali ini Melisa benar-benar marah. Dia mendorong tubuh Satria dengan spontan. "Lebih baik kamu segera keluar." Napas Melisa memburu ketika mengucapkan kalimat itu. Bukannya menuruti perkataan Melisa, Satria malah tersinggung. Segera dia mendorong tubuh Melisa hingga terjatuh di atas ranjang. Bahkan Satria sudah memenjarakan tubuh Melisa di sana dengan posisi tubuh Satria ada di atas tubuh Melisa. Melisa ketakutan. Tentu saja, dia bahkan sudah meronta, ingin segera dilepaskan. Satria tiba-tiba saja berubah menjadi pria yang membuatnya takut setengah mati. "Lepaskan! Apa yang mau kamu lakukan?" Melisa meronta, mencoba melepaskan diri. "Dengar perempuan, jika aku mau, aku bisa melakukan apa saja denganmu. Tapi kau beruntung, karena aku tak sudi melakukannya." Satria mendesis tajam. "Karena jika aku melakukan hal itu padamu dalam keadaan marah, maka aku pastikan bahwa itu akan menjadi mimpi buruk bagimu," lanjut Satria lagi penuh penekanan sebelum dia bangkit, kemudian meninggalkan Melisa begitu saja. Tubuh Melisa bergetar seketika karena ulah Satria. Dia ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa Satria akan melakukan hal itu padanya. Dia juga tidak menyangka bahwa Satria akan mengancamnya. Apakah hal itu hanya ancaman belaka? Ataukah Satria akan benar-benar melakukannya? Bersambung, nantikan episode 5-nya ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita selanjutnya. Bye-bye.